Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pembelajaran mesin atau machine learning. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama ini, kita akan bahas tentang konsep dasar machine learning. Nanti di pembahasan pertemuan perdana ini, kita akan melihat dulu latar belakang di dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Yang pertama, memahami keterhubungan atau relationship dan ketergantungan atau dependencies. Yang kedua, deskripsi struktural. Yang ketiga, metode cerdas yang dibutuhkan. Nah, di dalam memahami keterhubungan atau relationship dan juga dependensi dalam suatu koleksi data adalah suatu aspek yang sangat penting dalam menganalisa data untuk mengekstrak informasi yang ada pada data tersebut. Ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran mesin ini kita bisa mengetahui ada atau tidaknya keterhubungan atau relasi, kemudian juga ada atau tidaknya ketergantungan, ya. Ada variabel bebas dan juga ada variabel yang tergantung dengan variabel yang lain, ya. Oke, untuk deskripsi struktural digunakan untuk memprediksi output pada suatu situasi yang baru, yaitu yang nanti akan dijadikan sebagai objek penelitiannya. Ya. Yang kedua, memahami dan menjelaskan bagaimana prediksi tersebut dihasilkan. Ya. Jadi deskripsi struktural ini ada dua, ya, memprediksi output. Kemudian yang kedua adalah memahami dan menjelaskan bagaimana prediksi itu nanti akan dihasilkan. Nah, untuk metode cerdas yang dibutuhkan, ya, jadi ketika tidak ada pendekatan permodelan atau model approach yang mudah untuk melakukan hal tersebut, maka metode-metode cerdas yang dikenal juga dengan machine learning menjadi solusi alternatif. Ya, artinya jika beberapa model-model yang sebelumnya sudah ada tetapi belum dapat memecahkan permasalahan, ya, sehingga diperlukan sebuah metode cerdas yang disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, di dalam pembelajaran mesin kita mengenal ada tiga istilah. Nah, di sini berkaitan dengan terminologi, yaitu pembelajaran atau yang disebut dengan learning, ya. Kemudian mesin, ya, atau machine. Yang ketiga, pembelajaran mesin itu sendiri. Yang pertama kita lihat di sini apa pengertian atau definisi dari pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang dimaksud adalah peningkatan kinerja pada tugas tertentu melalui pengalaman atau experience. Ya, tentunya adalah berdasarkan data-data. Ya. Ini disebut dengan pembelajaran. Yang kedua, definisi atau pengertian dari mesin, yaitu adalah dalam hal ini adalah konteksnya adalah sebuah komputer, ya, atau sebuah program komputer atau perangkat lunak atau software, ya. Jadi mesin di sini adalah berkaitan dengan komputer. Jadi nanti komputer itu diberikan data-data untuk dianalisa, ya, dianalisa oleh komputer sehingga nanti diharapkan menghasilkan output yang diinginkan oleh user, ya. Jadi bagaimana dengan pembelajaran mesin atau machine learning? Pembelajaran mesin atau machine learning yaitu yang berhubungan dengan komputer atau program komputer yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja komputer melalui pengalaman. Jadi pembelajaran mesin sesuai dengan namanya adalah komputer itu diberikan data-data untuk belajar, ya, untuk nanti terbentuk sebuah pola sehingga nanti akan menghasilkan output
sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Ya, ini disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, bagaimana konsep pembelajaran mesin? Nah, di sini ada programmer versus komputer. Ya, nah sebelumnya seorang programmer menulis aturan secara eksplisit, ya. Secara eksplisit artinya dalam bentuk kode-kode program atau listing program untuk bagaimana memecahkan suatu masalah. Ya, mungkin dia melalui sebuah diagram alur atau flowchart, ya, atau mereka buat pseudocode terlebih dahulu, ya. Nah, dengan ini bisa dikatakan belum terlalu efektif, ya. Jadi listing program yang dibuat itu terkadang tergantung dari programmernya, ya, tingkat atau pengetahuan atau knowledge dari programmernya. Nah, jadi akan jauh lebih baik jika si program tersebut menginstruksikan kepada mesin, kepada komputer untuk belajar, ya, berdasarkan contoh atau pengalaman atau berdasarkan data-data yang diinputkan, ya, ke dalam komputer atau mesin. Dalam beberapa kasus, program komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah jauh lebih baik daripada programmer itu sendiri, ya. Artinya dengan konsep atau dengan mekanisme komputer yang diberikan data-data yang ditugaskan untuk di sana adalah belajar, ya, sehingga nanti diharapkan komputer atau mesin itu bisa menghasilkan output sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran mesin ini juga ada kaitannya dengan artificial intelligence atau AI, ya. Nah, di dalam AI ini terdiri dari planning, kemudian representasi pengetahuan, machine learning itu sendiri, dan juga ada multi agent system yang terdiri dari acting humanly, acting rationally, thinking humanly, dan juga thinking rationally, ya. Nah, untuk planning atau perencanaan di sini adalah diberikan start state, ya, dan juga goal state yang berfungsi untuk merencanakan sekuensi aksi untuk merubah start state menjadi goal state, ya. Jadi ini berkaitan dengan perencanaan awal. Jadi mulai atau start state-nya dari posisi di mana, kemudian juga nanti ada output yang dihasilkan, yaitu yang disebut dengan goal state, ya. Nah, kemudian untuk representasi pengetahuan, yaitu merepresentasikan atau mewakili sebuah pengetahuan dalam bentuk normal, ya, dalam bentuk formal, yaitu melakukan interferensi, ya, dengan operasi logika berbentuk simbolik, ya. Misalnya adalah logika preposisi, logika orde pertama, ya, atau first order logic, teori fuzzy atau fuzzy teori, abductive reasoning, ya, ontologi, maupun jaringan semantik atau semantic web. Nah, bagaimana dengan machine learning itu sendiri? Yaitu sebuah teknik melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Jadi di sana di dalam machine learning nanti memang selain matematis terdapat juga statistik, ya, untuk analisa datanya. Nah, untuk multi agent system, ya, di sana terdiri dari acting humanly, jadi berperilaku seolah-olah sebagai seorang manusia, ya, berperilaku sebagai seorang manusia. Artinya dia mempunyai kebiasaan, ya, seperti seorang human, ya, manusia. Artinya dia kalau diberikan sebuah data-data, ya, dia akan memberikan sebuah experience atau pengalaman, ya. Yang kedua adalah acting rationally, ya, dia berperilaku sesuai dengan atau secara rasional, ya, sesuai dengan pola pikir, ya, pola pikir manusia, ya. Kalau misalnya sebuah mesin atau sebuah komputer diberikan perhitungan, ya, misalnya
C sama dengan A plus B, ya tentu saja nanti misalnya dikasih atau diberi nilai A sama dengan 5, B-nya kemudian 2, otomatis maka nilai C-nya adalah 7. Ya, itu adalah acting rationally, ya, sesuai dengan pola pikir manusia. Nah, untuk thinking humanly, berpikir seperti humanly atau manusia, ini agen ini diharapkan mampu berpikir dari sisi atau dari segi kognitif, ya, mengerti dari sisi sifat, ya, sifat manusia, ya. Jadi dia diharapkan bisa meniru sifat-sifat manusia, ya, mesin itu, ya. Jadi nanti jika diberikan data-data berupa rasa sedih, rasa senang misalnya, kemudian gembira, ya, itu diharapkan dia bisa berpikir layaknya seorang human, ya, atau seorang manusia. Kemudian kalau thinking rationally, ya, berkaitan dengan berpikir secara rasional, yaitu jika diberikan konsep logika matematika, ya, maka tentu saja dia akan melakukan perhitungan selayaknya rumus yang diberikan oleh user, ya, rumus-rumus. Misalnya dia diminta untuk mencari luas persegi panjang, luas lingkaran, volume kubus, ya, dan sebagainya. Jadi terkait dengan persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang diberikan, ya. Ini berkaitan dengan permasalahan yang ada pada artificial intelligence. Nah, ini tidak lepas dengan adanya data, ya. Nah, data ini adalah berkaitan dengan nanti kita bisa belajar dari data itu sendiri, kemudian ketersediaan data, terus apa yang bisa didapat dari data, apa yang dapat dilakukan pada data, sampai dengan di sini karakteristik data. Jadi data merupakan bagian yang sangat terpenting di dalam machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, di sini belajar dari data, jadi sebuah program komputer yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah tugas yang diberikan berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah bisa termasuk data di situ, ya, pengalaman atau experience, ya, bisa dijadikan sebagai data di dalam pembelajaran mesin atau machine learning, ya. Nah, di dalam konsep atau definisi dari machine learning atau pembelajaran mesin, ya, tadi disebutkan bahwa meningkatkan kinerja dari sebuah tugas. Nah, tugas ini adalah bisa disebut juga sebagai masalah, ya, masalah yang diberikan pada program, ya, yang nantinya akan dicarikan solusinya, akan dicarikan penyelesaiannya, ya. Jadi terdapat tugas, ya, yang nanti akan diberikan, atau training atau latihan-latihan yang diberikan oleh user kepada komputer yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kinerja merupakan sebuah konsep menyelesaikan atau sebuah mekanisme atau teknik menyelesaikan masalah, ya, yang tadi diberikan oleh user, yaitu menggunakan sebuah mekanisme atau teknik, ya. Dan dalam ini adalah kinerja, ya, melalui model tertentu, melalui sebuah evaluasi tertentu, ya. Kemudian pengalaman, ya, pengalaman itu sendiri. Jadi pembelajaran mesin atau machine learning kan terdiri dari kinerja, tugas, dan pengalaman, ya. Nah, data atau contoh yang digunakan program untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kinerjanya, ya. Nah, ini jadi ada tiga clue kata di sini dalam pembelajaran mesin. Yang pertama adalah kinerja, kemudian tugas, dan juga pengalaman. Nah, keterkaitan dengan ketersediaan data. Jadi ketersediaan data di sini terdiri atas 3 bagian, ya. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan di sini kita bisa
gunakan dari data yang sudah ada. Ya, kita tahu di internet banyak sekali dataset ya yang sifatnya open, artinya sudah disediakan oleh internet ya, di mana itu adalah merupakan hasil penelitian orang lain maupun hasil dari data-data yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Bisa juga lembaga, bisa juga sebuah negara ya, atau bisa juga dalam hal yang skopnya lebih kecil adalah sebuah provinsi. Misalnya di provinsi DKI itu mempunyai dataset ya yang berkaitan dengan provinsi DKI. Di sana ada data-data mengenai kemacetan, kemudian data banjir, data penerima bantuan sosial ya. Jadi banyak sekali. Nah, itu adalah berkaitan dengan pengumpulan datanya. Yang kedua adalah menyimpan data. Nah, media penyimpanan data dalam bentuk hard drive dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak dan juga dengan harga yang cukup murah ya. Sekarang kita bisa tahu penyimpanan data mulai dari hard disk ya. Kemudian juga ada flash disk ya. Bahkan sekarang ada penyimpanan data yang bisa atau diklaim cepat di dalam aksesnya, yaitu disebut dengan sebuah media penyimpanan yang lebih cepat ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mengirimkan data. Jadi setelah mengumpulkan data, kemudian menyimpan datanya, setelah itu baru dikirimkan datanya. Ya, secara teknis pengiriman data bisa menggunakan jaringan internet, ya, bisa melalui email, bisa melalui storage ya, cloud storage, kayak misalnya Google Drive ya, dan sebagainya ya. Jadi itu berkaitan dengan ketersediaan data. Nah, ketiga hal tadi bisa digunakan ke dalam berbagai macam aspek. Misalnya untuk aspek bisnis ya, ada berkaitan dengan market data, sektor finansial, saham, manufaktur, jejaring media sosial. Nah, yang kedua untuk ilmu pengetahuan atau knowledge ya, itu terdiri dari data kesehatan ya, data kesehatan publik, kemudian informasi penyakit, gambar mikroskopik dan sebagainya. Jadi data ini juga bisa diimplementasikan ke dalam berbagai macam aspek. Nah, kemudian apa yang bisa didapatkan dari data ya? Apa yang dapat dilakukan oleh data? Yang pertama di sini adalah manusia dalam suatu organisasi ya, secara sadar atau tidak, dia telah memproduksi berbagai data yang jumlahnya sangat besar ya. Contoh misalnya dari aspek bisnis, kedokteran, finansial, ekonomi, geografis ya. Kemudian ada lagi berkaitan dengan iklim ya, dan sebagainya. Jadi manusia sendiri sudah menyediakan banyak data ya, menyediakan data yang sangat besar atau yang disebut dengan big data ya. Nah, pada dasarnya data itu adalah sebuah entitas yang tidak memiliki arti meskipun memungkinkan memiliki nilai di dalamnya. Nah, supaya data itu bisa bermanfaat atau memiliki arti, maka data itu harus diekstraksi ya, integrasikan dengan informasi yang lain ya. Karena nanti data itu diharapkan bisa digunakan kembali untuk tujuan bisnis dan pengetahuan ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan, yang pertama adalah melakukan ekstraksi ya. Kayak misalnya kita melakukan misalnya kita ingin menyimpan data, karena data yang terlalu besar, kita melakukan pemadatan ya, atau istilahnya adalah kita zip ya.
kita sering dengar istilah zip ya. Kita zip atau kita rar ya, itu adalah merupakan model pemadatan atau pemampatan data. Yang tadinya mungkin kita mau menyimpan data dalam medianya adalah flash disk karena sangat besar, kita buat kita zip sehingga flash disknya bisa menyimpan data tersebut. Nah, setelah di zip, nah untuk mengakses data itu harus diekstrak ya, diekstraksi untuk mendapatkan informasi yang penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui oleh suatu data ya. Yang kedua adalah setelah melakukan ekstraksi, melakukan pengumpulan ya, yaitu memakai data historis ya untuk menemukan keteraturan ya, pola dan hubungan dalam data yang ukurannya sangat besar. Yang ketiga adalah mengekstraksi informasi yang berguna secara implisit ya. Jadi itu yang bisa dilakukan pada data ya. Nah, bagaimana atribut dari data atau data itu terdiri dari apa saja ya? Kalau kita bisa melihat, bisa contohnya adalah seorang manusia ya, seorang manusia mempunyai atribut atau mempunyai properti ya yang terdiri dari kita bisa menyebut bahwa dia manusia adalah dia ada rambut ya, ada mata, hidung, telinga, mulut, kemudian ada tangan, kaki dan sebagainya. Itu adalah merupakan atribut dari seorang objek yang bernama manusia. Nah, data juga mempunyai atribut. Nah, di sini atribut data terdiri dari yang pertama adalah jenis ya, jenis data. Jenis data itu ada 3. Yang pertama adalah biner ya. Kita tahu biner adalah, kalau dari sisi ilmu komputer, biner adalah 0 dan 1 ya. Terdiri dari dibagi menjadi 2. Bi itu kan artinya 2 ya, biner. Ya, yang kedua adalah data diskrit. Yang ketiga data yang kontinu atau berkelanjutan. Jadi jenis data ada 3, biner, diskrit dan berkelanjutan. Nah, data yang kedua adalah merupakan pengukuran ya, atau yang disebut dengan skala. Jadi atribut data ada jenis data, yang kedua adalah pengukuran ya, pengukuran skala. Itu yang pertama adalah nominal ya, berupa kategori ya. Jadi ada penentuan berupa kategorinya. Apakah data ini disebut atau dimasukkan sebagai kategori data, misalnya kategori kalau kita berkaitan dengan data perpustakaan, misalnya ada kategori novel, kategori misalnya kategori pemrograman komputer, kategori misalnya buku filsafat ya, dan sebagainya. Jadi ada kategorinya. Yang kedua adalah data bersifat ordinal ya. Kemudian interval, ada range-nya, misalnya interval antara 1 sampai dengan 5 ya. Misalnya ada intervalnya mulai dari sangat tidak setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, sangat setuju, sampai dengan sangat setuju, kemudian sangat setuju ya. Itu adalah interval. Yang keempat ada rasio ya. Itu berkaitan dengan pengukuran skala. Nah, berkaitan dengan himpunan data ya. Himpunan data itu kalau kita berbicara dengan dataset ya, di dalam dataset itu biasanya terdiri dari atribut ya, atribut atau feature ya. Atribut atau feature biasanya itu digambarkan dalam bentuk kolom ya, caption atau nama-nama kolomnya, penama dalam kolom ya. Sedangkan untuk kelas, label atau target ini berkaitan dengan tipe ya, atau berkaitan dengan objek datanya. Ya, jadi ada atribut atau feature, kemudian ada kelas, label maupun target. Nah, untuk karakteristik data ya. Karakteristik data di sini ada jumlah data dan juga ada dimensionality atau jumlah atribut ya. Nah, untuk jumlah data ada keterhubungan dengan dimensionality. Di sini yang pertama adalah kita lihat ya, beberapa data biasanya terdiri dari
banyak jumlah data dibandingkan dengan jumlah atributnya, ya. Jadi banyaknya jumlah data dibandingkan dengan jumlah atribut datanya, ya. Yang kedua, banyak data yang menarik, memiliki kriteria, kemudian memiliki jumlah atribut yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah datanya. Ya, jadi di sini kriteria, kemudian jumlah atribut, ya, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah datanya. Ini adalah berkaitan dengan karakteristik data. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan data yang digunakan di dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari learning, ya, jenis-jenis pembelajaran. Pada dasarnya ada dua, yaitu supervised learning, ya, atau pembelajaran yang diawasi. Yang kedua adalah unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak diawasi. Sebenarnya untuk jenis-jenis learning ini saat ini ada satu lagi, yaitu yang disebut dengan semi supervised learning, ya. Jadi ada penambahan, yaitu yang namanya semi supervised learning. Kita bahas dulu untuk yang pertama adalah supervised learning. Untuk supervised learning, ya, itu suatu data yang diawasi, ya. Artinya suatu data yang sudah terstruktur, ya, sudah ada penamaannya. Ya, jadi misalnya contoh supervised learning di sini adalah misalnya mesin diberikan data-data berupa gambar mangga, ya, gambar mangga, diberikan gambar mangga, misalnya gambar mangganya itu ada 1, ya, kemudian ada 3 buah, ya, tapi itu semuanya adalah diberikan label bahwa itu adalah mangga, ya. Ya, ini misalnya kemudian diberikan data lagi, ada gambar jeruk, ya, ada gambar jeruk, ada yang gambarnya kecil, kemudian agak besar, ya. Tapi di situ semua diberikan label bahwa itu adalah gambar jeruk, ya. Artinya jadi data-data ini dimasukkan di sini di dalam supervised learning sudah mempunyai nama, ya, sudah mempunyai label, ya. Jadi terawasi. Nah, untuk supervised learning di sini ada 3 model yang digunakan, yaitu regresi, klasifikasi, dan ranking, ya. Untuk regresi, ya, mempunyai karakteristiknya. Yang pertama adalah nilai output, ya. Nilai outputnya itu bernilai continue atau real, ya. Yang kedua, bertujuan memprediksi output dengan akurat untuk data baru. Yang ketiga, contohnya adalah prediksi kinerja CPU, ya, CPU komputer. Apakah misalnya dia memprediksi kalau misalnya komputer itu digunakan selama 3 jam, maka kinerja dari CPU-nya itu akan diregresikan apakah menurun atau konstan atau bahkan menaik misalnya kinerjanya, ya. Yang kedua adalah klasifikasi, ya. Misalnya adalah klasifikasi ini kriterianya yang pertama adalah nilai outputnya bernilai diskrit, ya, atau terdiri dari kelas-kelas. Yang kedua, bertujuan mengklasifikasikan data baru dengan akurat. Yang ketiga, contoh dari klasifikasi adalah memilih, ya, mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis kontak lens atau lensa kontak, ya. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin membeli kontak lens, ya, dia bisa misalnya ada seseorang yang melakukan penelitian di situ, dia menyarankan untuk memilih jenis kontak lens yang sesuai dengan kontur mata, ya, maupun
dari sisi misalnya retina ya. Jadi itu termasuk dalam bentuk klasifikasi. Nah, yang ketiga ada ranking ya. Ranking atau penentuan peringkat ya. Nah, ini adalah berupa regresi ordinal ya. Nilai outputnya bernilai kontinu atau real, bertujuan memprediksi ranking atau urutan dari data terbaru ya. Misalnya ya penentuan peringkat ya, peringkat kayak misalnya Indonesia saat ini ada di peringkat ke-73 di dalam kemudahan berbisnis ya misalnya, atau di FIFA Indonesia saat ini berada di urutan 174 ya, itu adalah peringkat ya. Nah, peringkat ini tentu saja bukan serta-merta ya, artinya banyak faktor, banyak data yang dijadikan sebagai acuan sehingga sebuah negara itu ada di peringkat kesekian ya. Oke, kemudian untuk unsupervised learning ya, di sini tujuannya adalah untuk menentukan variabel atau komponen atau fitur tersembunyi pada data pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, di sini modelnya ada clustering ya, dimension reduction, recommendation, sama topic modeling ya. Nah, perbedaan antara supervised dengan unsupervised, kalau tadi supervisednya adalah datanya sudah diberikan nama, sudah diberikan label, datanya sudah terstruktur ya, sudah dikelompokkan. Nah, untuk unsupervised datanya masih random ya, masih bersifat acak, jadi belum ada namanya. Jadi komputer hanya diberikan sebuah data ya, diberikan data atau diberikan gambar misalnya berupa gambar mangga, gambar jeruk, apel gitu kan. Nanti mesin sendiri yang akan menentukan bahwa ini adalah gambar mangga misalnya, ini adalah gambar jeruk, ini gambar apel, dan seterusnya. Jadi memang dari datanya sendiri belum dikelompokkan atau belum dibuat secara terstruktur. Nah, aplikasi yang berkaitan dengan machine learning atau pembelajaran mesin ini, atau yang ada kaitannya dengan machine learning ya, di sini ada computer vision ya. Kayak misalnya sebuah komputer bisa untuk kalian pernah belajar kayak misalnya simulasi ya, simulasi di ruangan kokpit ya, kokpit pesawat ya, simulasi kereta ya, simulasi mobil ya, itu adalah bentuk-bentuk computer vision misalnya ya. Terus ada juga speech recognition ya, kalian pasti pernah menggunakan yang namanya Google Assistant ya. Kalau yang punya iPhone namanya aplikasinya Siri ya kalau tidak salah. Tinggal disebutkan saja misalnya Google Assistant Google gitu ya. Saya mau misalnya tujukan di mana pom bensin terdekat ya, maka nanti akan diarahkan menuju ke letak-letak atau lokasi-lokasi dari SPBU yang ada di sekitar posisi saat itu ya. Ini yang disebut dengan speech recognition. Selain speech ada juga face ya, pengenalan muka ya, speech recognition, ada face recognition ya, ada finger ya atau sidik jari ya. Ini merupakan aplikasi juga dari machine learning. Yang ketiga web learning ya, untuk pemeringkatan sebuah web ya, untuk recommender system ya. Kemudian machine learning juga diterapkan di dalam untuk lingkungan ya, environment ya, finance, keuangan, agriculture, berkaitan dengan pertanian, perkebunan ya, nelayan. Jadi machine learning ini bisa juga digunakan untuk memprediksi ya, tahun depan misalnya produksi beras di Indonesia sekian ribu ton misalnya. Nah, ini bisa menggunakan machine learning. Atau bisa memprediksi kopi ya,
kopi di tahun 2021 nanti bisa menghasilkan berapa. Nah, jadi machine learning ini digunakan untuk pengambilan keputusan apakah negara tersebut memutuskan untuk impor atau tidak. Ya, jadi itu juga bisa hasil akumulasi dari machine learning. Ya. Terus disease ya, berkaitan dengan wabah penyakit. Ya, kayak sekarang ini kita sedang berada di pandemi COVID-19. Ya, kita juga sering membaca artikel di internet. Itu banyak yang memprediksi kapan COVID-19 ini atau pandemi 19 ini berakhir. Ya, yang namanya prediksi, bisa benar, bisa juga salah. Tetapi mereka memprediksi itu tidak asal-asalan ya, tidak serta-merta, tapi juga berdasarkan data-data yang saat ini ya, data-data yang sudah disediakan. Kayak misalnya Indonesia baru bisa terbebas dari COVID-19 setelah 10 tahun vaksinasi misalnya. Nah, itu mungkin ya bisa benar, bisa juga salah. Tapi kenapa mereka mengeluarkan sebuah hasil prediksi seperti itu? Karena mereka mungkin melihat dari misalnya kecepatan dari vaksinasinya, kemudian jumlah yang divaksin ya. Itu sehingga mereka mendapatkan hasil bahwa karena kan untuk menggapai 70% herd immunity ya, berarti kan kalau dari 270 juta misalnya kan, 70%-nya berarti sekitar 260 juta misalnya gitu ya. Ini saya tidak menghitung secara detail, tapi minimal kalau 70%-nya itu baru dapat, karena kan vaksin itu kan 2 kali ya, jadi harus membutuhkan jumlah vaksin yang kalau 270 dikali 2 sudah 540-an ya. Jadi ya mungkin bisa dikatakan cukup fair ya kalau misalnya disampaikan kalau Indonesia baru bisa terbebas dari pandemik setelah 10 tahun. Nah, sekarang tergantung dari kecepatan vaksinasinya, terus jumlah yang divaksin ya. Kalau dalam 1 hari ya bisa seperti di India 1 juta ya orang yang divaksin, mungkin bisa saja lebih cepat dari 10 tahun ya. Nah, beberapa software yang bisa untuk mengimplementasikan ya, untuk analisa dari machine learning, di sini ada dari WK, kemudian ada Skitlearn, ada Leap SVM ya, SVM Lite, ada NIME ya, ada RapidMiner untuk data mining ya. Ini beberapa software yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan dari machine learning atau pembelajaran mesin. Oke, nah ini berkaitan dengan disiplin ilmu yang terkait. Di sini ada artificial intelligence atau sistem atau yang disebut dengan kecerdasan buatan ya. Kayak misalnya saat ini juga sudah banyak ya, sudah banyak teknologi yang memanfaatkan artificial intelligence ya. Kayak misalnya ada Internet of Things ya, kayak Smart City ya di Jakarta, mereka menggunakan artificial intelligence ya. Sekarang handphone juga sudah banyak menggunakan artificial intelligence ya. Jadi sudah banyak yang mengimplementasikan dari artificial intelligence. Yang kedua, pattern recognition. Ini berkaitan dengan rekognisi pola ya. Di handphone kita juga ada pattern recognition ya, yang membuka akses ke HP-nya menggunakan pattern ya, ada polanya. Mungkin ada yang membuat bentuknya zigzag, ada membuat bentuknya silang dan seterusnya, itu tergantung dari usernya ya. Yang ketiga data mining, yang keempat statistik. Jadi memang machine learning ini erat kaitannya dengan statistik, dengan matematika ya. Jadi banyak bagian-bagian yang penerapan dari matematika dan juga statistik. Oke, mungkin untuk pertemuan
perdana ini cukup sekian dulu ya, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang taksonomi pembelajaran mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.